Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Engkau, Yesus, yang kami kagum. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, sembah Engkau dari hati kami. Yesus Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Yesus Tuhan, di hati kami. Yesus, Ramaya Shakabalara Ramaya Lara Ramaya Rakalara Ramaya Shakabalara Ramaya Kirabalara Ramaya Shakabana Kirabana Kirabalara Ramaya Shakabalara Ramaya Lara Ramaya Lara Ramaya. Terima kasih. Puji Engkau. Karya terbesar dalam
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan. Mari kita pagi hari ini akan belajar kembali bagaimana mengikut Yesus tersebut. Pastilah dalam setiap pengajaran, penyampaian firman Tuhan dan sebagainya, topik mengenai mengikut Yesus itu pasti dikaitkan dengan penekanan antara lain mentaati Yesus lah, menghormati Dia, setia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, puji Tuhan, itu semua benar. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus sudah memberikan suatu rumusan, seperti yang diungkapkan di dalam Matius pasal 16 ayat ke-24 itu, mengikut Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri. Itu adalah suatu kesatuan. Sebab tidak mungkin orang mengklaim mengikut Yesus tapi tidak memikul salib ataupun menyangkal diri. Ini adalah suatu kesatuan. Nah, mari pagi hari ini kita lihat contoh bagaimana pengikutan tersebut. Pengikutan itu adalah sesuatu yang total dan bahkan sampai akhir. Itulah yang Yesus mau. Ya. Mari saat ini kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca ayat yang pertama mulai. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Bethel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Bethel mendapatkan Elisa.
Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat naik ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yerikho." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yerikho. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yerikho kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tapi mereka berdiri mandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Maka mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, di sini kita melihat contoh pengikutan. Jadi mengikut seperti Elisa yang mengikut Elia, mengikut Yesus tersebut adalah sesuatu yang sudah tidak terpisahkan lagi. Tadi Elia bersama Elisa dari Gilgal menuju ke Bethel, kemudian menuju ke Yerikho, ke sungai Yordan, sampai Elia terangkat naik ke surga. Elisa tetap mendampingi Elia. Walaupun ada banyak yang lain, anak nabi yang lain, mereka mengikuti memang, tapi cuma dari jauh saja. Tapi seorang yang mengikuti, seperti Elisa ini, dia tidak terpisahkan. Sekalipun Elia
mengatakan, udahlah kamu tinggal di sini, aku harus ke Betel. Elisa mengatakan, enggak, aku harus tetap ikut engkau. Kemanapun, ke Betel sekalipun aku ke sana. Dari Betel, Elisa mengikut lagi ke tempat berikutnya, Yeriko, Sungai Yordan, dan seterusnya. Dia tidak mau berpisah dari Elia. Mengikut Yesus juga demikian. Suatu pengikutan yang sebetulnya tidak terpisahkan. Tidak boleh dipisah. Tidak akan terpisah. Sebagaimana Yesus mau. Nah, untuk suatu kehidupan yang tidak terpisahkan seperti ini, pengikutan yang tidak terpisahkan, ini yang digambarkan oleh Yesus sebagai memikul salib, menyangkal diri. Dalam hal ini kita lihat Elisa, dia sudah tidak bertahan pada akunya sendiri. Akunya bisa saja mengungkapkan berbagai macam ide, pandangan, opini, dan sebagainya dalam benaknya. Oh, Elia kan mau terangkat naik ke sorga. Selama ini aku selalu mengikuti dia. Sekarang kan sudah mau berpisah. Ya sudah, aku di sini saja. Seperti yang disuruhkan oleh Elia, sudah kamu tinggal sini, aku akan pergi ke Betel, ke Yeriko, dan seterusnya. Elisa tidak melanggar. Akunya bisa mengatakan, ya sudahlah, kamu kan Elisa, itu kan Elia. Kamu di sini aja sudah. Akunya bisa mengatakan begitu. Tetapi Elisa tidak mempertahankan akunya. Dia tetap katakan, engkau pergi ke Yeriko, aku juga ke sana. Bahkan tadi ketika sampai di tepi sungai Yordan, Elia membelah sungai itu dan menyeberang. Elisa tidak berhenti sampai situ dan menonton saja. Oh gitu. Memang guruku hebat. Nabi Elia ini memang hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia akan terangkat naik ke sorga. Mungkin dia di seberang Yordan. Aku di sini aja. Seperti juga anak-anak nabi yang lain, ada 50 tadi disebutkan. Mereka melihat saja dari jauh. Elisa tidak menggunakan akunya, self-nya. Itulah self-denying, menyangkal diri. Elia turun menyeberangi sungai Yordan. Elisa juga ikut. Elisa tidak hanya menonton saja, tapi dia mengikuti terus. Tidak terpisahkan. Elisa bisa saja berpikir begini, ngapain aku ikut? Nanti kalau sungainya balik, nggak ada jembatan, gimana aku bisa balik nanti? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia tidak pakai pikirannya sendiri. Inilah self-denying. Inilah mengikut Yesus, memikul salib tersebut. Elisa mengikuti Elia sampai ke seberang. Dan betul, sungai Yordan kembali normal. Akunya tidak lagi berpikir, wah nanti gimana pulangnya ini. Pokoknya dia ikut, tidak terpisahkan dari Elia. Dan benar kemudian Elia terangkat naik ke sorga.
Tetapi saudara lihat, kalau kita mengikut Yesus, sungguh-sungguh seperti apa yang Yesus ajarkan, memikul salib, menyangkal diri, mengikut Dia sungguh-sungguh, ada hari depan yang penuh harapan. Tidak akan pernah sia-sia. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Ketika Elisa tadi melihat Elia terangkat naik ke surga, yang sebelumnya Elia mengatakan, "Apa yang engkau ingin aku lakukan sebelum aku terangkat naik ke surga? Apa yang engkau mau?" Elisa cuma mengatakan, "Ya, aku tidak mau apa-apa. Sebetulnya aku cuma mau ngikut engkau, tidak mau terpisah." Tapi kalau boleh, aku minta 2 bagian dari rohmu. Urapanmu itu bisa ada dalam diriku. Elia mengatakan, kalau engkau bisa melihat aku terangkat nanti, itu akan terjadi. Elisa dalam hal ini dia serius, dia tidak pakai akunya lagi. Inilah kehidupan menyangkal diri tersebut. Fokusnya kepada sesuatu yang divine, ilahi, yang supranatural. Elia katakan tadi dalam ayat yang ke-10, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, ya tidak akan terjadi. Di sini kita lihat bagaimana Elisa memfokuskan kepada apa yang ada di depannya, hal-hal yang divine, ilahi. Elisa tidak memfokuskan dirinya pada hal-hal yang fenomenal biasa. Oh, wah hebat ya, Elia naik, terangkat dan seterusnya dan seterusnya. Enggak, Elisa fokus kepada kuasa Allah. Itu sebab tadi ketika Elisa ditanya, apa yang harus kulakukan? Kamu mau minta apa? Elisa menjawab, 2 bagian dari rohmu. Sesuatu yang divine, spiritual. Mengikut Yesus juga demikian, fokusnya itu kepada Yesus. Melihat Yesus, bukan kepada yang lain-lain. Kalau Elisa masih pakai akunya, mungkin Elisa akan mengatakan, oh gini aja, aku mau jabatan, aku mau status, aku mau warisan dari engkau. Entah itu dalam bentuk materi atau apa. Oh tidak, fokusnya pada hal-hal yang spiritual. Dan itu tidak mengecewakan. Perkara ajaib terjadi. Urapan Allah betul-betul turun atas kehidupan Elisa. Dan dalam setiap pelayanannya, kita lihat bagaimana urapan Allah terjadi pada Elisa, seperti juga pada Elia, bahkan lebih lagi. Tadi Elia membelah air sungai Yordan, Elisa juga seperti itu, bisa membuat air sungai Yordan itu terbelah. Mengikut Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib.
mengikut Yesus itu tidak terpisahkan. Dan fokusnya itu pada Yesus, bukan pada dirinya sendiri. Elisa tidak berpikir tentang dirinya sendiri, akunya tidak mengarahkan untuk fokus kepada dirinya sendiri, tapi kepada sesuatu yang divine. Itu sebabnya Elia katakan, kalau kamu bisa melihat, nah, itu adalah sesuatu yang supranatural. Elisa tidak peduli yang lain-lain. Elisa cuma mau lihat, aku mau lihat perkara ajaib Tuhan. Aku mau lihat kebesaran Tuhan, dan terjadilah demikian. Mari saat ini orang yang mengikut Yesus memikul salib, menyangkal diri, dan fokusnya kepada Yesus saja. Maka ada hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik dan berkuasa. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan selalu memuliakan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.